Hello and welcome back to Dikbis ITTS channel. What do you Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih BPM itu. BPM yaitu Business Process Management. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari BPM, lalu tujuan dari BPM, fungsi dari BPM, dan mengapa sih perusahaan perlu untuk menerapkan BPM dalam perusahaannya, dan tahapan dalam mengimplementasi BPM dalam perusahaan. So, jika teman-teman yang pengen tahu, stay tune di video ini. Oke, let's check it out. Jadi Business Process Management atau BPM merupakan disiplin ilmu yang digunakan untuk menganalisa proses bisnis dalam suatu organisasi berjalan, sehingga organisasi tersebut mampu meningkatkan keuntungannya. Jadi teman-teman, BPM ini digunakan untuk menganalisa proses bisnis di organisasi yang sedang berjalan ya teman-teman. Jadi tidak hanya perusahaan yang bisa menggunakan BPM ini atau yang perlu menggunakan BPM ini, tapi juga semua organisasi seperti yayasan, pemerintahan, bahkan pedagang kecil atau UMKM itu perlu mempertimbangkan untuk menggunakan BPM ini, sehingga tujuannya agar organisasi tersebut mampu meningkatkan keuntungannya. Jadi agar kegiatan yang dilakukan itu efisien dan hasilnya efektif tentunya. Lalu aktivitas apa aja sih yang perlu dilakukan BPM? Jadi BPM yaitu melakukan permodelan yang biasanya memodelkan operasi di suatu perusahaan. Contohnya proses pabrikasi atau bisa juga disebut proses manufaktur atau proses produksi. Lalu ada proses pemasaran, komunikasi di perusahaan, dan proses operasi perusahaan lainnya. Jadi dalam perusahaan itu pasti banyak proses operasi bisnis di dalamnya. Jadi suatu aktivitas bisa dilakukan oleh satu atau lebih unit yang terlibat di dalamnya. Kita lihat contohnya sebagai berikut, yaitu contoh penjualan dan pengiriman kepada customer. Di sini dalam suatu proses atau aktivitas itu ada 3 bagian yang terlibat, yaitu bagian purchase, bagian warehouse, dan bagian sales. Bagian sales pertama, jika ada notifikasi penjualan, bagian sales mengirimkan sales order ke bagian warehouse. Bagian warehouse menerima permintaan pengiriman barang dan mengecek ketersediaan barang. Jika barang tersedia, maka bagian warehouse mengirimkan barang kepada customer dan membuat draft purchase order. Lalu bagian purchase membuat purchase order ke supplier. Lalu prosesnya selesai. Jadi dalam suatu proses ini terdapat satu atau lebih unit yang terlibat. Jadi contoh ini merupakan contoh aktivitas yang sangat sederhana aja teman-teman. Jadi untuk proses yang sebenarnya itu sangat-sangat rumit. Jadi kita akan mempelajari di video-video selanjutnya. Oke, stay tune makanya. Lalu untuk mempermudah pembuatan bisnis proses manajemen, banyak developer yang membuat tools untuk memudahkan teman-teman membuat BPM atau perusahaan membuat BPM gitu ya. Jadi yang pertama ada Bizagi di sini. Lalu ada Gizflow, Zoho Creator, dan Nintex. Dan masih banyak lagi BPM tools yang tersedia.
baik secara berbayar atau gratis. Oke, semakin toolsnya itu berbayar, maka semakin banyak fitur yang bisa dimanfaatkan. Seperti itu ya teman-teman. Lalu tujuan dari BPM atau Business Process Management ini tujuannya dilakukannya apa? Dalam proses beroperasi perusahaan, yaitu untuk meluruskan proses bisnis berdasarkan sasaran hasil yang strategis dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jadi, proses bisnis di perusahaan itu tujuannya sekarang tidak hanya untuk mencari keuntungan, tapi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi, jika kita punya tujuan, itu tujuannya harus untuk solving kebutuhan atau masalah dari pelanggan. Dengan begitu, pelanggan akan banyak yang mencari produk atau jasa di perusahaan kita, sehingga secara langsung atau tidak langsung itu dapat meningkatkan engagement di perusahaan kita dan akan berujung pada profit tentunya. Nah, nanti apakah profitnya itu sedikit atau banyak, itu bisa diatur dengan memanage bisnis proses dalam perusahaan. Apakah sudah efisien dalam prosesnya dan hasilnya apakah sudah efektif? Nah, itu akan dievaluasi. Evaluasinya itu dapat menggunakan BPM. Seperti itu ya teman-teman. Lalu fungsi dari BPM sendiri ada dua fungsi, yaitu yang pertama eksploitasi. Eksploitasi di sini dalam konteks positif ya teman-teman, yaitu untuk menyelesaikan masalah dalam proses bisnis sehingga mampu menciptakan proses bisnis yang higienis di perusahaan. Jadi jika ada masalah dalam satu proses bisnis, itu dapat cepat dibenahi, cepat diganti dengan proses bisnis yang lain atau membenahi unit yang lain. Seperti itu ya teman-teman. Lalu eksplorasi itu untuk menciptakan sebuah desain proses yang benar-benar menarik bagi pelanggan sehingga mereka menggunakan produk atau jasanya. Terutama adalah kemampuan perusahaan dalam implementasi BPM untuk menciptakan inovasi baru. Jadi di zaman sekarang ini kan udah zamannya teknologi. Jadi perusahaan yang tidak memiliki masalah dalam proses bisnisnya, mau tidak mau harus dituntut untuk mengikuti perubahan teknologi. Jadi semakin perusahaan tenang-tenang dengan proses bisnis yang sudah ada, maka kompetitor akan pelan-pelan untuk satu langkah demi langkah akan mengejar dan akan leading dari perusahaan tersebut. Jadi jika perusahaan tidak melakukan evaluasi untuk membenahi proses yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan sekarang, maka perusahaan tersebut akan tertinggal dari kompetitor-kompetitornya. Lalu, mengapa diperlukan BPM di sini? Coba, mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab atau menjawab dalam hati, mengapa sih kita perlu BPM? Jadi, BPM itu diperlukan ketika perusahaan itu sudah mulai atau sudah berjalan. Jadi kita perlu untuk membuat rincian proses bisnisnya, karena dengan begitu kita akan mengetahui jelas apa saja langkah-langkah yang dilakukan dalam suatu proses bisnis kita. Jadi sebelum bisnis proses manajemen ini dilakukan, perusahaan jika belum berjalan itu ada ERP atau Enterprise Resource Planning. Kita tidak bahas itu di sini, tapi saya akan mengulas sedikit. Jadi ERP itu merupakan bagaimana cara perusahaan itu memanfaatkan sumber yang ada dan untuk kedepannya menjalankan
pada suatu bisnis dan mendapatkan profit. Nah, jika sudah dilakukan itu dalam prosesnya, nanti kita menggunakan BPM. Jadi seperti itu ya teman-teman. BPM ini penting untuk kita pelajari. Jadi sebelum kita ke tahap-tahap yang selanjutnya, kita memahami dulu nih step-step apa aja yang perlu kita lakukan di sini. Jadi tahapan dalam implementasi bisnis proses manajemen. Yang pertama yaitu proses identification. Jadi mengidentifikasi apa saja step-step yang ada di perusahaan tersebut dan membuat prosesnya, membuat bisnis prosesnya. Dan di sini kita tidak akan mempelajari bagaimana cara atau bagaimana step-step dalam membuat diagram bisnis proses tersebut. Jadi kita di sini akan berfokus bagaimana perusahaan sudah berjalan dan selanjutnya kita menganalisis apakah perusahaan tersebut perlu ada proses eksploitasi atau proses eksplorasi di dalamnya. Oke. Setelah proses identifikasi itu ada proses discovery. Jadi proses discovery ini kita mencari tahu kira-kira proses yang sekarang ini seperti apa. Jadi kita menganalisis proses yang sekarang itu seperti apa. Lalu proses selanjutnya proses analisis, di mana kita menganalisis atau mendapatkan wawasan nih mengenai kelemahan dalam suatu proses perusahaan dan pengaruhnya dalam perusahaan. Apakah mempengaruhi profit, apakah mempengaruhi efektivitas dan efisiensi. Nah, di proses analisis ini kita akan mempelajari dengan memanfaatkan stepnya, yaitu proses analisis kuantitatif dan proses analisis kualitatif. Setelah itu kita ada proses redesign, di mana setelah kita mengetahui proses model yang dulu itu ada masalah di dalamnya, itu selanjutnya kita benahi, kita udah mulai melakukan redesign. Jadi merubah step-step yang sebelumnya menjadi suatu proses yang baru, dan itu diartikan sebagai to be proses model. Yang selanjutnya kita lakukan di proses implementation. Proses implementation ini yaitu mengimplementasikan atau memulai proses bisnis yang baru yang kita dapat dari mengimplementasikan BPM ini. Dan setelah proses bisnis yang baru berjalan, kita melakukan monitoring dan controlling. Nah, agar mengetahui performa dan apakah model proses yang baru ini lebih efisien dan efektif dari yang sebelumnya. Dan itu di sini berjalannya cyclical ya. Jadi tidak ada finishnya, karena jika ada garis finishnya maka perusahaan tersebut bisa dikatakan sudah selesai atau sudah bangkrut. Jadi setinggi apapun perusahaan itu mempunyai profit, jika tidak ada proses bisnis manajemennya atau pembaruan dalam bisnisnya, itu perusahaan tersebut cepat atau lambat akan jatuh. Jadi seperti itu ya teman-teman, pembahasan dari bisnis proses manajemen. Oke, mungkin untuk pembahasan step-stepnya secara lengkap kita bahas di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.